Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan turunan dalam ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi, konsep turunan pertama ini dari suatu fungsi dapat digunakan untuk mendapatkan perilaku konsumen, perilaku produsen, ataupun elastisitas yang biasanya kawan-kawan pelajari di pengantar ilmu ekonomi. Nah, kali ini kita khusus akan mempelajari dan memberi contoh soal penggunaan turunan dalam ekonomi. Nah, turunan sendiri itu udah kita bahas di video yang lainnya. Nah, kita masuk ke perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen di dalam memutuskan beberapa jumlah barang yang akan dibeli biasanya mengikuti hukum permintaan ya. Jadi kawan-kawan udah tahu dong hukum permintaannya, yaitu bahwa bila harga suatu barang naik dengan menganggap ceteris paribus, maka atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang diminta jumlah barang yang diminta konsumen turun. Demikian pula sebaliknya, bila harga turun dengan anggapan ceteris paribus, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, atau biasanya kawan-kawan digambarkan dengan seperti ini. Ya. Nah, gitu ya. Ini adalah P, ini adalah Q. Jadi, hukum permintaan itu adalah apabila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Apabila permintaan naik, maka harga akan turun. Oke, baik ya. Jadi udah tahu dong, apabila barang harganya naik, misalnya kita letakkan di sini 10 rupiah atau 10 juta misalnya, maka permintaan akan turun misalnya 5. Kemudian apabila harganya turun ke bawah, maka ini barang pasti permintaannya akan naik. Nah, ini adalah perilaku dari perilaku konsumen yang akan kita bahas di awal pertemuan ini. Nah, salah satu pendekatan yang menjelaskan mengapa konsumen berperilaku seperti itu adalah pendekatan kepuasan marginal. Nah, atau marginal utility. Nah, kepuasan marginal ini kan adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena ada tambahan konsumsi satu unit barang. Jadi, kepuasan marginal tidak lain adalah turunan pertama dari kepuasan total. Nah, biasanya dilambangkan dengan MU sama dengan D, TU. Ini adalah turunan pertama yang kawan-kawan udah pelajari kaidah-kaidah turunan di video yang lainnya. Nah, di mana MU-nya? MU adalah kepuasan marginal. Kemudian kalau TU adalah ini menunjukkan kepuasan total. Dan Q ini adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, seperti itu ya. Nah, pendekatan kepuasan marginal bertitik tolak pada suatu anggapan yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan uang dan konsumen berusaha untuk mencapai kepuasan total yang maksimum. Nah, jika P menunjukkan harga barang, maka konsumen akan memperoleh kepuasan total yang maksimum apabila dipenuhi syarat. Nah, ini syaratnya, yaitu P sama dengan MU. Nah, ya, ada dua yang kawan-kawan harus perhatikan, yaitu pertama adalah MU sama dengan D
dikali TU per D kali Q, DTU per DQ atau turunan pertama maksudnya ini. Kemudian P sama dengan atau harga itu sama dengan kepuasan marginal. Nah, kita biar lebih mudah kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal 1. Nah, misalnya diketahui jumlah barang, ya, misalnya kita sini ya, 1 sinilah. Berapakah, misalnya contohnya, berapakah jumlah barang atau berapakah Q, jumlah barang, berapakah Q yang akan diminta oleh konsumen apabila harga barang per unit, P-nya adalah harga barang per unit, yaitu sebesar seharga ya, Rp20 per unit, dan kepuasan total konsumen ditunjukkan oleh fungsi. Nah, fungsinya kepuasan total atau TU-nya ya. Oke, TU itu kan adalah kepuasan total. TU sama dengan 100. Misalnya ini soalnya ya, 120 Q min 0,25 Q pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, kepuasan kan karena kita ingin mencari kepuasan berapa jumlah barang yang akan diminta oleh ini ya. Berarti Q-nya ya. Berapa jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen apabila harganya adalah 20 per unit dan kepuasan konsumen ditunjukkan dengan fungsinya adalah 120 Q min 0,25 Q pangkat 2, maka kepuasan total yang maksimum akan diperoleh konsumen bila syarat P sama dengan MU terpenuhi. Ini ya, MU terpenuhi. Nah, oke, kita masuk ke jawabannya. Nah, maka kita turunkan nih fungsinya. Berarti TU fungsinya ya adalah kita turunkan yang pertama, berarti ya, turunan pertama. Nih dia turunan pertama. MU masukkan turunan pertama dari fungsi yang ada, yaitu turunannya adalah jawab. Kita langsung saja turunkan, berarti dia turunannya adalah 120. Berarti TU sama dengan 120 min 2 pindah ke depan, berarti 2 dikali 0,25 berarti 0,5 Q. Nah, di sini kurang 1, maka hasilnya adalah 0,5 Q. Ini adalah turunan pertama. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal masukkan karena syaratnya adalah P sama dengan U, berarti tinggal dimasukkan. P-nya di sini 20 sama dengan 120 min 0,5 Q sama dengan, tinggal dikurangkan saja. Maka di sini pindah ke sebelah jadi plus 0,5 Q, pindah ke sebelah menjadi 120 dikurang 20. Atau 100 0,5 Q, maka Q sama dengan pindah ke sebelah menjadi 200. Maka Q-nya jadi konsumen. Nah, konsumen akan memperoleh kepuasan total apabila konsumen membeli barang sebanyak berapa nih? Nih, totalnya 200 unit pada harga
Harganya berapa? Harganya adalah Rp20 per unit. Nah, seperti itu, ya. Jadi jumlahnya adalah jumlah dari barangnya atau kepuasan totalnya. Apabila dengan harga Rp20 per unit, maka jumlah yang dihasilkan, jumlah yang dicapai apabila titik puasnya adalah sebesar 200 barang jumlah, ya. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua misalnya. Nah, misalnya ada seseorang konsumen nih, ada misal Andi kah, Budi kah. Ya, seorang konsumen membeli sejenis barang sebanyak 20 unit. 20 unit. Oke, dan ia telah memperoleh kepuasan total yang maksimum. Nah, berarti ini adalah titik kepuasan maksimum si konsumen. Pertanyaannya, berapakah harga pembelian barang tersebut per unitnya jika fungsi kepuasan total konsumen ditunjukkan oleh fungsi? Nah, berarti dia minta cari harganya berapa. Nah, dengan misalnya di sini fungsinya adalah TU sama dengan 15Q min 0,25Q pangkat 2. Nah, sedangkan kita jawab ya. Jawab. Kepuasan marginal. Kepuasan marginal itu kan adalah syaratnya tadi MU sama dengan DTU turunan pertama. Maka kita masukkan turunan pertamanya yaitu berapa? 15. Langsung ya, kita langsung ya. 0,5Q. Didapat dari nih, satu di sini ada satu pindah ini 15, kemudian di sini pindah dikalikan, kemudian ini dikurang dengan 1, maka hasilnya adalah turunan pertama ini ya. Nah, ini udah jawab 1, udah dapat. Nah, kepuasan total yang maksimum diperoleh nih apabila kan syarat yang kedua yaitu P sama dengan MU. Nah, maka jumlah barang yang dikonsumsi adalah 20 unit, maka kita cari P-nya, berarti P sama dengan karena MU, maka tinggal masukin aja nih. Maka 15 dikurang 0,5Q atau P sama dengan 15. 0,5 Q-nya berapa? Q-nya 20. Oke, masukkan 20. Maka sama dengan P5. Tinggal dimasukkan 15. Ini 10, berarti 15 kurang 10 berarti 5. Nah, jadi kesimpulannya, jadi pada tingkat harga P rupiah yaitu 5%, konsumen akan memperoleh kepuasan maksimum dengan mengkonsumsi barang sebanyak 20 unit. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, jika fungsi kepuasan marginal diperhatikan dengan cermat, maka sebenarnya fungsi kepuasan marginal ini tidak lain adalah fungsi permintaan yang tunduk pada hukum
permintaan itu sendiri. Baik ya. Nah, ini adalah misal kita masuk ke contoh perilaku konsumen. Nah, bagaimana kalau misalnya perilaku produsen? Nah, salah satu kepuasan yang harus diambil oleh seorang produsen adalah menentukan berapa output yang harus diproduksi. Nah ya, biar tidak mubazir. Kemudian setiap proses produksi, seorang produsen dianggap mempunyai landasan teknis untuk berproduksi yang disebut fungsi produksi. Nah, fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output yang dihasilkan dan pengguna input. Tambahan output yang dihasilkan karena ada penambahan pemakaian satu unit input disebut dengan produksi marginal dan diberi simbol MP atau marginal physical product. Ya, atau produksi marginal. Bila Q menunjukkan tingkat output yang dihasilkan dan X menunjukkan tingkat pengguna input, maka produksi marginal dapat produksi marginal maka dapat dirumuskan dengan MP sama dengan DQ per DX. Nah, selain konsep produksi marginal, dalam membicarakan perilaku konsumen, ini dipakai pula konsep produksi rata-rata atau advanced products yang kemudian kita simbolkan AP. Ya, atau tadi, nah ini dia, produk atau produksi rata-rata. Nah, di mana Q, mana dia nih? Oke, ini simbolnya adalah AP. Produksi rata-rata adalah output rata-rata per unit input dan dirumuskan menjadi AP sama dengan Q per X. Di mana Q-nya adalah menunjukkan tingkat output, sedangkan X menunjukkan tingkat pengguna input. Nah, pengguna input. X menunjukkan tingkat pengguna input. Nah, berarti ini ada dua rumusnya yang kawan-kawan harus perhatikan sementara. Nah, kemudian tujuan produsen dalam memproduksi barang dianggap untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Itu pastinya. Nah, oleh sebab itu, produsen harus bisa memutuskan berapa banyak input yang harus digunakan agar output yang dihasilkan dapat memberikan keuntungan yang maksimum. Nah, syarat yang harus dipenuhi oleh produsen agar memperoleh keuntungan yang maksimum itu adalah MP sama dengan MP ya. Harga input atau biasa dilambangkan dengan PX dibagi harga output atau disingkat PQ. Ya. Nah, di samping itu tingkat pengguna input ini harus pada daerah di mana produksi marginal menurun. Nah, kita masuk ke dalam contoh biar kawan-kawan lebih mudah memahaminya. Contoh 1. Nah, saya bacakan soalnya. Ya, misalnya adalah kita dapat suatu perusahaan memproduksi suatu jenis barang dengan input variabel X misalnya. Kemudian output yang dihasilkan pada berbagai tingkat penggunaan input ditunjukkan dengan fungsi produksi. Produksi adalah Q sama dengan 75 ditambah 5X pangkat 2 min 1/3 X pangkat 3.
Nah, saya ulangi lagi ya. Perusahaan, misalnya suatu perusahaan memproduksi suatu jenis barang dengan input variabel X. Output yang dihasilkan pada berbagai tingkat pengguna input ditunjukkan oleh fungsi produksi, yaitu Q sama dengan 75 ditambah 5 X pangkat 2 dikurang 1/3 X pangkat 3. Nah, jika harga input X yang digunakan itu harganya harganya berarti harga itu adalah P ya. P harga input X berarti PX ya. PX itu berarti kayak gini aja. Kita lambangkan saja. Jika harga input, karena input ya, harga input X yang digunakan adalah harganya 2.100 per unit. Nah, per unit. Dan harga output berarti PQ. Nih, mana rumusnya? Ini nih ya. Harga input, harga output. Nah, ya. Kemudian harga output per unitnya adalah Rp100. Pertanyaannya adalah berapa unit yang harus diproduksi oleh perusahaan agar keuntungan yang diperoleh maksimum atau MP maksimum. Wah, berapa gitu ya. Kemudian berapa produksi rata-rata? Oke. Berapa produksi rata-rata? Berarti kalau produksi rata-rata adalah AP. Nah, berapa produksi rata-ratanya? Nah, ini pertanyaannya ada dua, ya. Berapa MP-nya, kemudian berapa AP-nya? Sedangkan MP itu adalah keuntungan maksimum, kemudian AP itu adalah produksi rata-rata. Oke, kita jawab. Kita lembar ke sebelah. Nah, kita sudah mengetahui nih PX-nya. PX-nya adalah 2.100, kemudian PQ-nya adalah 100. Maka kemudian fungsi produksi diketahui gitu ya, diketahui produksi adalah Q sama dengan 75 ditambah 5X pangkat 2 min 1/3 X pangkat 3. Nah, maka MP-nya adalah MP, jawab. Nah, pertama tadi sudah kita bahas ya, bila di awal ini ya, di mana dia? Di awal pembahasan itu bahwa nih, bila Q menunjukkan tingkat output yang dihasilkan dan X menunjukkan tingkat pengguna input, maka produksi marginal dapat dirumuskan dengan MP sama dengan QD Q per DX atau turunan pertama. Maka MP-nya turunan pertama adalah dari fungsi, turunan fungsi yang pertama. Turunan fungsi pertamanya adalah 75 habis, kemudian 5X pangkat 2 berarti 10X. Kemudian 3 pindah ke depan berarti 3, kalau enaknya gitu ya, 3 per gini nih, biar enak. Kalau misalnya per gitu kan, 1/3 X pangkat 3 gitu kan, ini kan minus nih. Ini kan minus nih ya. Ini gimana nih? Berarti pindah ke depan, ini pindah ke depan ya, 3/1 gitu ya, biar enak. Atau 1/3. Nah, ini satunya. Kita abaikan yang ini. Kita abaikan yang minusnya. Kemudian X 3, karena dia ke sebelah, maka dikurang 1. Maka 3 dikali 3, 3, maka 1 kali 3, 3/3, maka
1. Jadi tidak perlu tulis. Berarti X pangkat 3 dikurang 1, maka 2. Maka min X pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Sederhana. Nah, syarat keuntungan maksimum itu adalah MP sama dengan, ya, rumus yang ketiga, yaitu harga input dibagi dengan harga output, atau kalau bahas singkatnya PX dibagi dengan PQ. Nah, kemudian MP kita masukkan. Ya, MP-nya berapa nih? MP-nya udah ketahui, kita masukin ini ya. Kita masukin. MP-nya adalah 10X min X pangkat 2 sama dengan harga input. Harga inputnya adalah 2100 dibagi dengan 100. Maka seperti ini hasilnya. Nah, tinggal kawan-kawan coret. Misalnya nih, karena ini dibagi, maka coret, maka tinggal 21. 10X 21. Nah, kita mencari X-nya, kofaktornya berapa? Maka kita masukkan ya ke sebelah. Ya, ke sebelah berarti kalau misalnya ke sebelah ya, kita ke ini nih. 21 berarti kan min X pangkat 2 sama dengan 0. Berarti 10X ini ke sebelah ditambah ke sebelah berarti 21 minus 21. Nah, atau biar lebih mudah X-nya di depan, tinggal kita pindahkan di depan dan kita kalikan dengan 0. Ya, kita kalikan 0. Kalikan dengan minus ya. Nih kalau kita misal kita pindahkan ya. Kan kalau ini kan pindah ke depan itu adalah min X pangkat 2 ditambah 10X, ini pindah ke belakang, min 21 sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian kita ingin, ini adalah karena kita ingin mengkofaktorkan lebih mudah, maka kita kalikan minus 1, kalikan minus 1, maka hasilnya adalah X 2 min 10X plus 21 sama dengan 0. Nah, kemudian kita pecah ini, ya, karena ini kan berapa ini kalau pengalihan kofaktornya? Ya, sekarang agak sulit ya, berarti kita ini kurang biar lebih mudah 7X. Ini berarti 3 ya, biar kan tambah berarti 3X, ini tetap 21 sama dengan 0. Nah, kalau ini kan mudah nih. Berapa nih kan? Biar 7 dikali 3, kita kan ingin cari X-nya ya. Karena kalau misalnya 10 kali berapa nih kalau untuk mencari 21? Nah, kan kalau ini kan lebih mudah ya. Maka berarti X kali X ya. Kita bahas yang ini. Maka min 7 dikurang ya, tinggal dimasukkan, ini di depannya ada 3. Jadi kita bagi 2 ya. Ini yang sebelah 3 X ditambah di minus di tunggu sebentar. Ini kan plus ya, berarti minus ya, minus ketemu. Ya, betul, plus berarti 3 kali berapa hasilnya 21, maka hasil 7, maka sama dengan 0. Ya, paham ya? Paham enggak nih? Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Karena kita ingin mencari X-nya nih, X1, X2-nya nih. Nah, kalau ini kan udah nampak nih kofaktornya ya, tinggal turunkan aja ini ya. Berarti X min 7 adalah X min 3 sama dengan 0 ya. Berarti X1-nya otomatis adalah 7, sedangkan X2-nya adalah 3. Nah, ya ini udah kita dapat X1 dan X2. Nah, pada tingkat penggunaan input tersebut, produksi marginalnya menurun.
Nah, ini berarti fungsi produksi marginal pada tingkat pengguna input itu mempunyai curam atau gradien negatif. Nah, persamaan curam merupakan turunan pertama dari fungsi produksi marginal. Yaitu M sama dengan dMP atau turunan pertama berarti, yaitu 10 min 2X. Maka pada tingkat pengguna input X ya, berarti pada tingkat pengguna input X, pada tingkat pengguna input X sama dengan 7, maka kita tinggal masukkan M sama dengan 10 dikurang 2, P-nya, X-nya adalah 7, maka 7, tinggal kawan-kawan masukkan, maka hasilnya adalah, di sini 14, berarti 10 dikurang 14. Nah, jawabannya adalah min 4. Nah, berarti kalau min biasanya, yaitu curam dia. Curam kemana? Negatif. Berarti MP-nya adalah, MP-nya menurun. Nah, berarti MP-nya menurun. Nah, kalau misal tingkat inputnya itu 3, berarti kita tinggal masukkan MP M sama dengan 10 min 2, X-nya adalah 3, maka hasil ini 6, berarti sisa 4. Maka curam positif. Positif, berarti MP-nya naik. Nah, gitu ya. Nah, jadi input yang digunakan agar keuntungan produksi maksimum itu adalah 7 unit. Nih dia. Jumlah output yang dihasilkan ya 7 unit berarti ya. Jadi tadi input yang digunakan agar keuntungan produsen itu maksimum, maka jawabannya adalah 7 unit. Nah, jumlah output yang dihasilkan itu misalnya kita masukkan ke dalam fungsi Q sama dengan 75 ditambah 5 X pangkat 2 dikurang 1/3 X pangkat 3. Nah, tinggal kawan-kawan masukkan 75 ditambah 5 72 dikurang 1/3 7 pangkat 3. Ini adalah 75 ditambah dengan 5 49 245, kemudian dikurang dengan 104. Aduh, ini gimana? Kita ulang di bawah sini ya. 75 ditambah 245, maka ini minus, berarti 3 ya, 49 3, berarti 104 1/3. Maka hasilnya adalah 205 2/3. Nah, bila barang yang diproduksi sesuatu harus merupakan bilangan yang utuh ya, maka output yang dihasilkan dibulatkan menjadi 205. Jadi kita bulatkan ke bawah. Ya, oke. Nah, produksi rata-ratanya berarti sekarang kita masuk ke produksi rata-ratanya dengan rumus AP sama dengan Q per X. Sedang berarti Q-nya adalah 205, kemudian X-nya adalah 7, maka AP-nya tinggal kita masukkan, maka hasilnya adalah 205/7, maka tahu kurang lebih 29 ya. Ini dia. Nah, artinya pada tingkat penggunaan input 7 ya, setiap unit input
digunakan untuk menghasilkan rata-rata 29 unit output. Nah, itu dia jawabannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.